Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel The Betters ya. Ya, jadi ini adalah salah satu channel saya yang sudah lama mati suri dan rencananya memang mau saya fokuskan kembali ya, karena saya lihat channel ini adalah channel yang berpotensi, bahkan ini adalah channel kesayangan saya kalau mau dibilang. Di antara channel-channel yang pernah saya buat sampai hari ini ya, bisa dibilang channel The Betters ini adalah channel kesayangan saya. Itulah kenapa sampai sekarang saya nggak mau ganti namanya, nggak mau ganti logonya. Walaupun berkali-kali permohonan monetisasi itu ditolak. Bahkan bisa dibilang selama full setahun, di tahun 2022, semua ya segala cara sudah kita lakukan, kecuali ganti nama dan juga ganti logo. Itu kita sudah coba segala cara, tetapi channel ini tetap saja tidak diizinkan oleh YouTube mendapatkan monetisasi. Padahal kontennya original, kontennya tidak mengcopy video-video orang. Ya, ini isinya adalah video yang saya buat sendiri ya, seperti Jumat Berkah, video saya isi seperti ini, saya live, saya ngomong sendiri. Itu dianggap sebagai konten berulang, bahkan dianggap sebagai konten penghujatan juga oleh YouTube. Padahal isinya Jumat Berkah ya, saya baru tahu memberikan bantuan kepada orang bisa dianggap sebagai konten seperti itu. Saya nggak ngerti kenapa YouTube seperti begitu ya kepada channel ini, tapi ya sudahlah, kita cuma bisa lakukan ikhtiar kan gitu. Ya, jadi ada beberapa teman yang menyarankan ganti nama saja, tetapi saya memilih tidak ya, karena entah kenapa nama dan juga logo ini begitu spesial bagi saya, punya banyak histori, sehingga akan tetap saya pertahankan, walaupun mungkin agak berat untuk bisa mendapatkan restu dan izin dari YouTube, tapi nggak apa-apa. Oke, di sini saya buat konten ini untuk sedikit bercerita dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup menarik dari para penonton. Yang pertama ya, saat kemarin kita membahas Risuli Lubis, banyak yang bertanya, kenapa Risuli Lubis tidak mendoakan KC dan juga Wak Donat? Yang pertama, untuk KC, Risuli Lubis itu sudah doakan. Setiap bulan, kalau kalian lihat di kontennya Risuli Lubis, dia tetap mendatangi LP, ya, tempatnya KC di ya, diselkan ya, artinya di istilah ditahan ya, tempat KC ditahan, itu tetap setiap bulan dikunjungi. Kenapa? Karena memang yang pertama sebagai bentuk solidaritas, yang kedua konten itu sangat laku. Jadi kalau Risuli Lubis bahas KC, kontennya itu banyak yang nonton. Apalagi kalau dia udah buat judul kan, kondisi KC terbaru, mengunjungi KC gitu. Jadi setiap bulan dia ada buat 3-4 konten yang isinya seperti itu, padahal di konten tersebut nggak ada video dia sama KC. Paling dia taruh foto-foto sebagai thumbnail. Itu pun kita nggak tahu apa beneran dikunjungi atau menggunakan foto-foto lama. Tetapi kalau konten itu dibuat setiap hari, tentu saja nggak laku. Orang juga bosan. Orang pengen tahu kabar KC kan paling sebulan sekali. Jadi biar ada update lah bagaimana kondisi KC di penjara. Dan juga itu sangat bagus untuk menggalang donasi ya. Karena apapun ceritanya, masih banyak orang-orang di sebelah saudara-saudara Kristen kita yang tergerak membantu KC. Dan itu ya sudahlah untuk keluarga KC ya, untuk Watma, untuk biaya hidup dan sebagainya. Dan saya rasa itu sangat manusiawi untuk dilakukan. Jadi bagi teman-teman Kristen yang mau membantu Watma ya silakan. Terus kalau untuk Wak Donat, ya, yang jadi masalah adalah Wak Donat itu berasal dari denom Kristen yang tidak mempercayai bahasa roh dan mujizat-mujizat penyembuhan. Jadi bagaimana mungkin Wak Donat itu mau didoakan oleh Risuli Lubis? Kita tahu Wak Donat tuh dari dulu suka sekali menghina ya dan mengatakan bahwa bahasa roh itu bla 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 ya. Ya dari dia lah itu. Saya nggak ikutan. Artinya ya Wak Donat nggak percaya. Kalau dia nggak percaya bagaimana mungkin Risuli Lubis bisa mendoakan dia? Dan bagaimana mungkin dia bisa sembuh kalau nggak percaya kan gitu. Kalau dia nanti nggak sembuh kan Risuli Lubis akan bilang, wah ini gara-gara dia nggak mau percaya karena dia nggak membuka hati sehingga nggak bisa sembuh. Harusnya membuka hati dan sebagainya gitu. Nah, itu kan ngomong-ngomongan aja terserah dia lah.
Kalau KC ya benar-benar nggak sembuh ya, sudah berkali-kali didoakan, ternyata doanya nggak manjur, ya nggak sembuh-sembuh juga sampai sekarang. Itu yang terjadi. Terus ada juga yang nanya apa lagi ya? Kok jadi lupa saya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh netizen kemarin. Ya, dan salah satunya kalau nggak salah menanyakan masalah Jumat Berkah ini ya. Jadi saya putuskan walaupun sulit, kita akan tetap menjalankan Jumat Berkah ini. Ya, kita paling lebih aktif lah mengajak teman-teman yang mau join di Jumat Berkah ini agar Jumat Berkah ini bisa tetap jalan dan eksis. Karena saya punya rencana di bulan Mei ya. Kita ada rencana di bulan Mei kita akan buat sesuatu di mana kita akan carikan usaha, kita akan buatkan usaha untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dan itu baru bisa kita kerjakan nanti di pertengahan tahun ya. Kalau untuk sekarang, semua lagi kondisi berat ya, harus kita akui. Saya sendiri secara pribadi ya cukup berat, karena sejak meninggalkan Medan, pemasukan saya habis juga gitu kan. Pemasukan saya habis, pengeluaran tambah banyak. Karena di Jakarta ini entah kenapa makanannya mahal semua. Bukan semua sih, lebih mahal lah. Secara rata-rata memang lebih mahal daripada Medan. Belum lagi kemana-mana kan jauh. Jadi makanannya lebih mahal dibandingkan Medan. Terus yang kedua, pengeluaran minyak itu lebih mahal lagi. Jadi minyak saya di Jakarta nih 2 kali lipat daripada Medan. Terus juga di sini kan kemana-mana harus pakai tol ya. Nah, itu juga terasa gitu, sangat terasa. Apalagi ditambah usaha saya kan sementara nggak ada. Ya, sebelumnya saya ada usaha di Medan, terakhir harus saya stop, saya keluar dari kongsian karena ya gara-gara YouTube ini juga gitu ya. Disebabkan oleh YouTube ini, tapi ya sudahlah, itu resiko perjuangan ya. Resiko perjuangan dan pengeluaran rutin kita kan masih banyak, termasuk ya untuk obat nyokap ya dan sebagainya. Ini kan satu beban. Oke, terus itu membuat semua lagi posisi tiarap, saya sendiri tiarap dan teman-teman juga sebagian lagi tiarap. Jadi kita putuskan ya udahlah, jalan ala kadarnya sambil kita berharap kondisi menjadi lebih baik ke depannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terus bagaimana dengan channel The Betters ini? Ya, The Betters ini kita tetap akan pakai untuk ya mungkin untuk Jumat Berkah tetap akan saya taruh di sini atau mungkin akan saya pindahkan juga sih sebagian ke channel lain supaya supaya lebih efektif ya. Entah kenapa di The Betters ini penontonnya masih kurang, walaupun secara jumlah subscriber 70-an ribu, tetapi karena udah lama nggak aktif, jadinya YouTube itu nggak merekomendasikan. Dari 70-an ribu subscriber ini paling yang masuk notif, saya rasa nggak nyampe 500 ya. Yang menerima notifikasi bahwa ada konten baru nggak sampai 500. Bahkan yang muncul di berandanya mungkin juga cuman 1000 2000 ya kalau kita lihat. Nah, ini jadi satu tantangan tersendiri. Tapi kita akan mencoba lah agar channel ini bisa bangkit kembali dan saya mohon dukungan teman-teman ya. Saya mohon dukungan teman-teman untuk membantu mendukung channel ini ya minimal di-subscribe atau ditonton lah video-video sebelumnya barang-barang 3 menit, 4 menit gitu. Agar YouTube melihat konten-konten yang ada di channel ini itu dianggap menarik. Nah, ini satu permohonan saya ya bagi teman-teman yang punya waktu dan ingin membantu perjuangan ini. Ya saya nggak minta banyak, saya cuma minta cobalah ditonton video-video sebelumnya bareng 3-4 video, ya 3 menit atau 5 menit gitu. Nggak perlu ditonton sampai habis, nggak perlu sampai habis ya, minimal ditonton lah. Jangan jangan cuma 5 detik atau 6 detik, karena kalau 6 detik malah algoritma YouTube itu tambah kacau. Dia menganggap bahwa video ini adalah sampah gitu kan, sehingga makin nggak direkomendasikan. Nah, itu sih yang saya harap. Terus, apalagi ya? Nggak ada lagi sih. Hari ini tanpa terasa sudah hari Rabu, besok sudah Kamis. Ya, kami biasa kan tengah malam jalan ya, jadi besok kita akan jalan lagi Jumat Berkah. Doakan kami supaya sehat-sehat, semoga dilindungi oleh Allah selalu, dan juga ya semua yang kami rencanakan dimudahkan dan dilancarkan. Ya, itu sih. Terus bagaimana dengan channel-channel yang lain? Saya nggak ngerti juga ya. Kenapa belakangan ini YouTube ini sangat
sangat anti dengan channel saya. Semua channel yang berhubungan dengan HMC itu hampir semua tewas. Pengamat debat tewas, eh, para pencari ilmu tewas, new pengamat debat tewas, debat panas tewas. Semua channel saya habis. Saya nggak ngerti juga gitu. Yang jadi masalah adalah channel itu diurus sama Kang Satria, ya Kang Satria sama Bang Tolib. Jadi ya dua orang ini jadi bingung mau ngapain mereka ya. Sementara dua orang ini jadi non job lah bisa dibilang. Nah, ini yang cukup disesalkan dan saya masih mencari kira-kira apa yang bisa dibuat sehingga mereka berdua tetap bisa bekerja dengan maksimal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang sudah nyimak. Ini cuma video pendek. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau punya ide, silakan disampaikan di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan ya di lain kesempatan dan kita akan jawab ya komentar-komentar teman-teman semua. Mungkin itu saja. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.